Pemuda asal Nias, calon siswa TNI Angkatan Laut atas nama Iwan Sutrisman harus meregang nyawa di tangan oknum anggota TNI Angkatan Laut dan menyisakan kisah tragis. Uang dengan total 200 juta rupiah yang diminta oleh pelaku atau Serdadan ini tidak serta-merta mengantarkan korban menjadi seorang anggota TNI. Ia justru dibunuh dan jasadnya dibuang di kawasan Sawalunto, Sumatera Barat pada akhir tahun 2022. Pelaku pun berusaha untuk menutupi kematian dari Iwan dengan mengatakan kepada keluarga bahwa Iwan tengah menjalani pendidikan sebagai TNI. Keluarga pun juga baru mengetahui kematian dari Iwan di tahun 2024 atau lebih dari 1 tahun semenjak kejadian. Apa yang menjadi motif pelaku? Anda menyaksikan Fakta bersama saya, Tiara Harahap. Tangis ibu almarhum Iwan Telaum Banua pecah saat mengetahui putra kesayangannya sudah tewas terbunuh setahun yang lalu, tepatnya pada akhir Desember 2022. Kisah tewasnya putra kesayangan dari pasangan Losawato Telaum Banua dan Rosalina Hulu ini cukup panjang. Saat itu, Iwan Telaum Banua dijanjikan akan lulus seleksi TNI di Padang, Sumatera Barat oleh salah satu oknum TNI. Setelah sebelumnya Iwan Telaum Banua gagal mengikuti seleksi bintara TNI di wilayah Nias, Sumatera Utara. Serda Adan Aryan Marsal, dia adalah oknum TNI, otak pembunuhan Iwan. Cerita ini bermula ketika Serda Adan menyanggupi untuk membantu Iwan Telaum Banua lolos seleksi TNI di wilayah Sumatera Barat. Keberangkatan Iwan bersama Serda Adan ke Sumatera Barat kala itu pun tak menyisakan kecurigaan. Bagaimana tidak, orang tua Iwan pun selalu menyanggupi permintaan Serda Adan demi anak kesayangannya lolos seleksi TNI. Total uang yang sudah dikeluarkan orang tua Iwan mencapai 200 juta rupiah. Harapan kedua orang tua Iwan jika anaknya dapat lolos seleksi TNI cukup tinggi dengan janji yang diberikan oleh Serda Adan. Bagaimana tidak, 22 Desember 2022, foto Iwan dengan seragam TNI dikirim Serda Adan kepada orang tua Iwan. Tidak hanya itu, Serda Adan pun menyampaikan ke orang tua Iwan jika sang anak sudah lulus dan akan mengikuti pendidikan di Tanjung Uban. Hampir setahun berlalu, tepatnya September 2023. Serda Adan pun memberikan kabar gembira kepada orang tua Iwan jika putra kebanggaannya akan dilantik pada Oktober 2023. Keberangkatan kedua orang tua Iwan ke Tanjung Uban pun dipenuhi harapan yang tinggi dapat melihat Iwan pada saat pelantikan dengan mengenakan seragam TNI kebanggaannya. Namun ternyata semua itu hanya tipu muslihat Serda Adan untuk mengelabui dan menutupi kematian Iwan kepada orang tua Iwan. Tidak ada pelantikan. Kedua orang tua Iwan pun bertanya-tanya akan berita yang disampaikan Serda Adan jika pelantikan Iwan Telaum Bana ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan Iwan kini sudah terpilih sebagai anggota marinir. Lalu apa sebenarnya yang terjadi pada Iwan Telaum Banua? Melaporkan bahwa anak pelapor atas nama IST umur 22 tahun telah hilang kontak dengan keluarga sejak tanggal 22 Desember 2022, di mana anak tersebut pada tanggal 16 Desember 2022 berangkat dari Ranal Nias menuju Padang bersama dengan Serda AAM yang berdinas di Denpom Nias. Kami mendapatkan pengakuan bahwa oknum tersebut Serda AAM beserta satu orang warga sipil atas nama MAA telah menghilangkan nyawa saudara IST pada tanggal 24 Desember 2022 sore hari dengan cara ditusuk menggunakan pisau, kemudian jenazahnya dibuang di daerah Talawi, Sawalunto, Sumatera Barat.
fakabuli dodokwe, wah, fakabuli dodokku pendidikan abai. Barang bukti yang akan kita cari yaitu pisau ya, pisau yang digunakan untuk menusuk daripada korban. Informasi terakhir dari hasil pemeriksaan bahwasanya pisau dibuang di sungai di daerah Siteba atau Siteba ya. Coba. Itu kepet doang. Tapi anak turun motor lah. Kian nggak saat? Iya. Mati ya. Ada tanggal. Tahu cewek yang tuh. Dia pakai pikat siap konten. Udah tahu. Kau udah ngerti ya. Pasti kali ke lama itu. Tak do jatuh ko. Hah? Di siko po siang buang. Dompet. Dompet itu terisi ase. KTA? Ada baru. KTA? Ada. Enggak ada KTA. Tapi kamu ini diuji di angkatan sasis, enggak ada orang gue loh. Enggak ada beda. Stil enak. Iya, yang di Orang tua Iwan yang telah kembali ke Nias langsung menjumpai Serda Adan untuk mempertanyakan keberadaan sang putra kesayangannya. Bukan kabar baik yang diterima orang tua Iwan, melainkan kabar duka yang sangat menyakitkan bagi seluruh keluarga besar Iwan Telaum Banua. Iwan Telaum Banua ternyata telah tewas di tangan Serda Adan pada 24 Desember 2022, tepatnya 2 hari setelah foto Iwan dengan seragam TNI dikirim ke orang tua Iwan. Iwan dibunuh Serda Adan dengan cara menusuk perut korban dengan pisau. Untuk menghilangkan nyawa Iwan Telaum Banua, Serda Adan tak kerja sendiri. Ia dibantu Alvin, seorang warga sipil. Setelah Iwan dibunuh, jasadnya kemudian dibuang ke jurang di daerah Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Kalau Anda melihat dari kronologi, mereka pelaku ini sudah pro atau bagaimana? Bisa saya lebih berkecenderungan ini amatir ya, atau pertama kali melakukannya ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia sudah pro, maka dia akan kemudian sampai pada satu fenomena yang terus terang itu lebih banyak saya ambil dari kalangan ya saya sebut saja kepolisian ya, di mana fenomena ini terjadi yang namanya fenomena menunggang kuda sambil memanah. Jadi bayangkan orang memanah sambil menunggang kuda. Bayangkan tingkat akurasinya, tingkat probabilitas untuk tepat pada sasaran tentu kecil sekali kan. Ini melambangkan satu fenomena di mana orang itu menjanjikan kelulusan bagi seseorang ya kepada banyak orang, pada sebenarnya dia nggak berbuat apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa untuk membuat orang itu lulus. Jadi dia misalnya dia pura-pura saja datang ke kantor SDM ya, pura-pura mengurus sesuatu lalu keluar. Lalu kemudian orang yang sudah menunggu di luar itu berkata bahwa oh iya dia sudah ngurus tuh, padahal sebenarnya dia hanya ke WC lalu keluar begitu ya. Nah, apa yang dilakukan adalah dia memanfaatkan unsur probabilitas. Dia misalnya berjanji pada 10 orang, maka dari 10 orang itu lalu dia berpikir, masa sih dari 10 orang ini tidak ada 1 atau 2 yang lulus gitu ya. Nah, ketika kemudian ada 1 dari 2 orang lulus, maka uang itulah yang diambil, yang lainnya dikembalikan. Sesimpel itu ya. Nah, karena uang yang diambil itu cukup banyak jumlahnya, maka walaupun hadir 1 atau 2 orang, lumayan begitu ya. Nah, itu adalah konteks yang pro ya, di mana dia sudah amat yakin dengan situasinya, sudah merasa bahwa kalau cuma 1 nggak puas dari segi besarannya, dan dia sudah bisa menjamin rangkaiannya, maka nampaknya dia akan memainkan tadi pola menembak memanah sambil menunggang kuda, itu sebutannya. Nah,
saya kira dalam hal ini menurut saya sang pelaku belum sampai ke tingkat itu. Makanya kemudian dia hanya mencari orang yang bisa ditipu ya, dan kemudian lalu diperas orangnya. Tapi kemudian dia belum berpikir untuk mencari orang lebih banyak. Mungkin kalau dia berhasil pada saat ini, maka dia akan melakukannya pada orang-orang yang lebih banyak pada tahun-tahun berikutnya. Minta tolong kepada Panglima, Presiden, Pak Yasona Lawli supaya didukung ini, jangan merajalela ini ke masyarakat. Terutama dulu kepentingan kami sebagai orang tua korban ini, supaya didapatkan mayat dan dikembalikan ke kampung sendiri, ke halamannya, supaya kami biar hanya tulang satu saja yang penting dibawa ke Nias dan didukung secara hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kedua, semua kerugian yang sudah keluar dan dikembalikan, karena saya ini sudah menderita dan anak saya sudah gagal semua ke sekolah. Terungkapnya kematian Iwan Telaum Banua ini setelah orang tua korban melapor ke Pangkalan Angkatan Laut Nias. Usai Iwan Telaum Banua tak kunjung pulang dan keberadaannya tidak jelas. Perkara pidana untuk Serda Sersan 2 Pom Adan Aryan Marsal telah melakukan pelanggaran pasal 378 KUHP, kemudian 338, 339, dan 340 junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Suasana haru menyelimuti kediaman Iwan Telaum Banua di Desa Lahusa Idan Notae, Kecamatan Idan Notae, Kabupaten Nias Selatan. Ibu Iwan Telaum Banua, Rosalina Hulu, masih terus mendekap foto sang putra kesayangannya yang jasadnya kini masih terkubur jauh di luar pulau tempat kelahirannya. Wajah sembab menahan tangis masih terlihat di raut wajah sang ibu. Di usia yang telah senjanya, justru Rosalina Hulu harus menanggung rasa pedih yang mendalam akibat perbuatan Serda Adan yang dilakukan kepada anak laki-laki kesayangannya. Kepada kami, Losa Wato Telaum Banua, ayah korban, menceritakan kisah pilu penantian panjang sang anak kembali ke rumah. Mereka kan setelah kalah dari Nias Selatan ditawarkannya lagi sama si biar saya bawa di Padang, karena ada om saya di Padang supaya ada kenang-kenangan di keluarga. Sampai di sini dia di rumah ini dijemput almarhum ini. Dari situlah sampai sekarang nggak ada lagi lah daya kami menanya bagaimana. Akhirnya terjadilah 1 tahun 3 bulan sudah dia meninggal. Ada, dia bilang kemarin sama kami, sama abangnya itu, di teleponnya abangnya itu dari telepon saya. Ini ada uang terima kasih sama omnya di Padang. Persiapan aja berapa aja yang aku bilang nanti.
mulai dari pendaftaran di Lanar, yes, sekitar 103. Kalau boleh tahu total habis semua dari yang pertama sampai yang kedua ada berapa? Totalnya 225 juta kontan uang. Kontan uangnya ya? Iya, tapi di luar lagi yang baru kemarin ini satu burung dua. Di luar itu lagi rusak sepeda motornya, di teleponnya kami. Biar saya terbuka aja, dia itu udah saya anggap anak kan, karena dia telepon waktu itu rusak mau Hondanya, keretanya. Di teleponnya saya kirim uang 1.500.000. Ditambah lagi penetapan, dia yang bilang itu 15 juta itu. Ya udah masuk pendidikan penetapan. Tanggal 16 dia ke rumah di sini. Dijemputnya di rumah ini. Teleponnya, kami berangkat sore ini masuk pendidikan Anessa. Sudah, apa persiapan apa kemudian? Datang mereka. Dia bawa mobil, jemput di sini. Lalu mereka berangkat dari pelabuhan Mustoga melalui darat. Tanggal 2 masih komunikasi kami dari tanggal 16 itu sampai jam tanggal 22. Bicara kami waktu itu sudah dibotak, dikasihnya bajunya sama dia, dinampakkan sama kami, ini baju saya, besok berangkat kami jam 6 ke Tanjung Uban. Di situ pendidikan kami. Itu yang menyampaikan almarhum atau Adan sama almarhum? Itu percakapannya video atau foto, Pak? Video. Video call langsung. Oke. Semua keluarga sudah bicara sama dia tanggal 20. Sama almarhum ya? Udah dibotak. Almarhum juga mengakui kalau dia masuk pendidikan? Iya, karena udah dikasih baju, udah dibotak, semua sepatunya udah dikasih. Pengakuan siada, udah masuk pendidikan. Dia jam 6 besok berangkat di Tanjung Uban. Gak bisa lagi main telepon karena disita semua HP. Lalu Pak, di situ tanggal 23 tidak bisa lagi komunikasi. Setelah 2 hari, saya telepon si Ada. Mana foto ademu? Kalau udah masuk dia pendidikan. Dikirimnya. Lalu, ya, semangat saya. Keluarga sebesar semua semangat. Akhirnya dari situlah kami semangat. Setelah itu Pak, balik dari Padang dia ke sini ke rumah. Diadati dia, dihargai dia, semua keluarga besar. Kita syukuri karena orang yang mengasihi kita yang bagus tetap kita balas yang saja. Bulan April diteleponnya kami, burung murai batu, cari Pak 2 sama omku di Padang, dipaksanya aku. Bilang si Pia, dicari itu Pak, karena si Pia yang telepon. Oke, kami cari. Kami cari burung di Umbu Nasi sana, kami cari. 2 hari baru dapat. Harganya dari lapangan 14 juta. Setelah itu kami telepon dia, datang dia menjemput burung. Ya, terima kasih dulu banyak ini sama Om di Padang. Habis itu, ya persiapan mungkin ada pelatihan adikku bulan 7 nanti. Penetapan dulu, penetapan. Tolong dulu diusahakan uang Pak 25 juta. Penetapan, nggak bisa sanggup. Itu nggak bisa. Nggak ada uang lagi. Belum lagi apa ini, lunas utang, kasang. Iya, biar saya telepon Om. Dia telepon Omnya, dibilangnya 15 juta. Kami usahakan, kami pinjam sama Om. Kerja bangunan, kuli bangunan. Itulah kerja kami. Untuk memperjuangkan anak ini supaya dia sukses. Mulai dari situ, kami tanda-tanda bulan 7. Akhirnya bulan 7 kemarin, pergi dia ke Bogor sini.
Dia bilang, biar saya kasih pemahaman di keluarga bahwa adik saya pelantikan bulan 9 sudah ditambah waktu. Setelah itu oke. Setelah itu kami tanya bulan 9. Bulan 9 dibilangnya, oh jadi tanggal 9 bulan 10 nanti pelantikan Dita bubar. Lalu kami mempersiapkan, aku bilang sama dia nggak ada uang, biar saya ada persiapan. Kalau pesawat kita lewat, nggak bisa kita lewat pesawat. Kalau ada 5 orang, dan manilah biayanya. Setelah itu, oke, biar saya usahakan. Kami pinjam uang. Kami sepakati di keluarga. Apa dibilang sama saya kemarin? Saya ikut Pak, kalau pelantikan adik saya. Karena jasa saya sama orang bapak. Oh, oke. Sehingga kami putuskan kemarin itu ada satu orang yang saya ikut di sana, termasuk adik saya. Telepon mereka bicara pada dia, oke Pak, Pak Ci, saya siap ke sana. Akhirnya berubah waktu itu, kami kirim dulu kosnya, lalu kami bicarakan, pilih kami 4 orang melalui darat dari Lahusai Janatai menuju Gunung di Pelabuhan Gunung Sibolga, Dumai ke Tanjung Pinang. Akhirnya kami sampai di sana. Setelah sampai di Batam, di Tanjung Uba, 2 hari. Kami tanya, di mana lokasi pelantikan adik? Waktu aja aku di sana Pak, siap saya ke sana. Udah saya beli tiketnya, saya berangkat di sana. Kami tunggu di sana sampai tanggal 9. Kok bisa begini ada? Ya udah tertunda pelantikan adik saya. Kenapa tertunda? Udah dipilih dia menjadi Marnir. Pendidikan dia di Surabaya. Cukup lama waktunya pembunuhannya di tahun 2022 dan baru ketahuan di tahun 2024. Dari kacamata kriminolog ini apa yang perlu disoroti? Sebetulnya dari sisi aktusnya atau tindak pidananya itu sebetulnya tidak menarik lah, tidak ada yang luar biasa. Ya, ada orang yang dijebak, ya, diiming-imingi, lalu kemudian dibawa ke satu tempat dan dibunuh, ya, lalu kemudian dibuang ke satu tempat dan baru ketahuan belakangan. Kan sebetulnya nggak ada yang aneh kan sebetulnya. Nah, yang menarik adalah konteksnya, kan gitu kan, bahwa yang bersangkutan atau korban ini adalah seorang calon siswa tamtama yang diiming-imingi masuk oleh seseorang, katakanlah saja oknum begitu ya, dan percaya. Dan bukan hanya dia yang percaya, tapi juga keluarganya. Nah, kemudian yang bersangkutan katakanlah saja masuk, lalu kemudian dan sejumlah uang sudah mengalir. Nah, kelihatannya sang oknum ini kemudian lalu merasa tidak cukup, ya, merasa ingin terus memeras si calon ini, tapi sang calon ini tadi kelihatannya sudah aware atau sudah sadar bahwa dia mungkin diperas. Maka kemudian enggak si calonnya ini, si korban. Maka kemudian lalu dalam rangka untuk lebih banyak memeras korban dan keluarganya, maka kemudian korban dibunuh sambil kemudian komunikasi tetap dibuka antara oknum dengan keluarga. Nah, ciri pendidikan TNI kan adalah demikian juga kepolisiannya adalah jauh dari keluarga. Tidak ada komunikasi. Baru keluarga akan ketahuan, akan mengetahui si keluarganya ini setelah diundang atau pada saat diundang saat kelulusan. Itu memang kecenderungan atau kebiasaan lah begitu ya. Lalu disitulah kemudian keluarga merasa, wah anak saya sudah berubah. Bahkan banyak diberitakan keluarga-keluarga yang menangis melihat anaknya kok berubah gitu ya, tambah gagah gitu ya. Itu karena tadi mereka setahun atau 2 tahun itu diisolasi, dikosongkan kognisi mereka sehingga kemudian mereka berubah menjadi abdi negara, begitulah ya. Nah, ini dimanfaatkan nih ya, begitu kemudian sang korban ini sudah meninggal, terus komunikasi tetap dibuka dengan satu konteks bahwa sang korban ini nggak bisa dihubungi mengingat sedang dalam pendidikan. Nah, ketika itu lalu kemudian mewakili korban, sang oknum kemudian tetap meminta uang kepada keluarga. Jadi di sini memang kemampuan dari sang oknum meyakinkan keluarga itu memang lumayan tinggi gitu ya. Tapi juga memang diuntungkan oleh karena sang oknum memang memiliki relasi kuasa ya
dia mengaku sebagai oknum dari pusat pendidikan, ya. Tentu lalu juga kemudian dari pihak keluarga yang mungkin orang sederhana dan tidak punya konteks apa-apa, tidak punya lobby dengan siapapun, sehingga percaya saja. Semudah itu percaya. Dan semudah itu. Tak sedikit biaya yang dikeluarkan ayah Iwan demi tercapainya cita-cita sang anak untuk menjadi seorang TNI. 200 juta tentu bukan jumlah yang sedikit. Semua yang diminta pelaku selalu dituruti oleh korban. Dalam melakukan aksinya, Serda Adan selalu memberikan janji manis kepada sang ayah. Meski dalam waktu pertemuan beberapa kali dengan ayah korban, sebenarnya tubuh Iwan sudah terbujur kaku. Ada rasa gelisah di keluarga, termasuk keluarga sipil, mempertanyakan sama dia di Lanau Nias. Disitulah dia mulai gelisah lagi ke keluarga, mempertanyakan, bagi kami begitu kan? Dia bilangnya, saya siap menanggung nyawa adik saya kalau sudah hilang. Apa ini? Apakah udah masuk pendidikan atau belum? Dia udah siap masuk pendidikan, menunggu pelatihan. Setelah itu, yang benar saja lah, bilang dulu sama kami, jangan kecewa kami. Ya udah Pak, siap saya tanggung risiko semua nanti. Apapun itu saya siap. Datang aku di keluarga. Akhirnya bulan 2, pergi lagi keluarga. Saya siap, nunggu lebaran. Nunggu lebaran dia bilang, nunggu lebaran. Pasti adekku udah hidup. Polisi dia bilang di situ uang telepon, kasih uang telepon, paci 1 juta. Oke, di teleponnya kan kirim dulu biar bicara kami nanti jam 8 malam. Udah dikasih sama dia 1 juta. Jumpa mereka adik saya malamnya di pelabuhan Tegal. Setelah jumpa mereka, aman itu Paci. Sebentar lagi. Tapi apa? Kurang lagi 500. Kan kita ini kan rasa gelisah kepada anak. Ditambahnya lagi 450 dikasihnya, ditambahnya lagi. Ada bukti itu. Dikirimnya itu sama Junaidi. Entah siapa Junaidi itu. Akhirnya setelah dikirim itu, dibilangnya sama adik saya, di bawah itu kita bicara di Pelabuhan Baru. Di situ bicara kita. Takut aku di sini karena ada perwira nanti. Dibilang sama saya, kenapa di sini kamu? Ya oke. Dia duluan pergi, baru diikutinya adik saya. Setelah sampai di bawah, udah parkir dia, udah gelap, entah ada tujuannya itu. Setelah wating-wating adik saya mau dipikir, mungkinlah ada ini nanti. Macam mana? Oh nggak bisa lagi, Haji. Ini nggak bisa dicikan komandannya. Udah larut malam nih. Makanya dibilang adik saya, berbohong aja kamu ini. Udah kamu bunuh adikmu ini. Tidak Pak, tidak Pak. Akhirnya adik saya langsung balik. Lari dia. Takutlah mungkin ada kawannya kan dikeroyok di situ. Makanya hati-hati dia. Langsung balik di sini dia jam 12 malam dari Tegal. Sampai di situ mulai gelisah sekali waktu ada kejadian ini. Terjadi mimpi-mimpi buruk lah di keluarga. Di situ mulai terasa. Mimpi dia terakhir, saya Paci, kenapa tidak ditembak? Kenapa kamu biarkan saja saya Paci? Mulai dari situ Pak. Saya tantang. Mulai dari situ lah, gelisah kali. Ngambil kesimpulan,
kami mempertanyakan jalan bagaimana supaya terungkap masalah itu. Akhirnya Pak, tanggal 26 ya, 26 kami melapor di Pomal. Di situ dipanggil siada. Banyak belok-beloknya, banyak macam perbuatan dibilangnya, tidak saya tahu, lari, alasan, beribu alasan sama dia. Setelah itu baru terungkap tanggal 28 jam 9 malam di sini disampaikan dari Lanal Tengah Nias. Disitulah mulai kebisakan baru kami tahu bahwa sudah ada. Apa yang sebenarnya terjadi di pikiran pelaku ini? Apakah memang ini nantinya dia berpikiran atau mungkin berencana ini akan mulus-mulus saja begitu ya, dengan keluarga ini tidak akan mengetahui pembunuhan, atau memang akan terlihat bahwa nanti akan diberitahu keluarganya pada saat waktu yang sudah tepat? Karena kan begini, pelaku kan memberitahu keluarga untuk kemudian datang, artinya mereka kan tatap muka kan Pak dengan sang pelaku ini. Apa yang sebenarnya sedang dirancang gitu oleh pelaku? Jadi saya kira pelaku itu memang memainkan kartu ya, kartu truf lah begitu ya. Dengan asumsi bahwa korban tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga, maka diwakililah oleh sang oknum. Kan? Dengan begitu lalu kemudian si oknum ini punya semacam legitimasi untuk meminta uang. Nah setelah 6 bulan, 7 bulan lalu apa? Kemungkinan juga dari pihak sebelah sana, pihak keluarga juga kan sudah mulai berpikir ya, menanyakan, harusnya kan sudah lulus. Kemudian juga sudah nanya-nanya ke berbagai pihak, karena tadi sudah terdesak, maka kemudian diundanglah ya, dengan satu maksud adalah si keluarga datang, lalu kemudian dia bisa ngomong bahwa penundaan dan seterusnya. Jadi memang waktunya makin mepet, kartu trufnya akan makin sedikit. Nah, tentu dalam hal ini juga kemungkinan si pelaku sudah mulai berpikir tentang escape route ya, atau rute untuk lari ya. Misalnya dengan cara mereka lari atau mungkin juga membunuh keluarga atau atau hal-hal yang lain agar kemudian dia tetap aman. Sekali lagi poinnya adalah bahwa kelihatannya memang kartu trufnya akan makin habis ya, saat dia berkali-kali mengatakan kepada keluarga bahwa terjadi penundaan kelulusan ya, tanpa kemudian lalu keluarga bisa melihat sang korban. Begitu. Berarti ada kemungkinan pelaku ini bisa nekat membunuh keluarga ya, jika kartu truf tadi yang sempat disebutkan. Bisa dua, bisa pertama ini sudah semakin menipis. Betul, bisa dia melarikan diri bersama dengan temannya yang orang sipil, atau yang kedua adalah dia bunuh keluarga korban agar kemudian tidak bicara. Nah, mana yang tengah dipersiapkan, nah, itulah nanti saya kira akan muncul dalam rangka penyidikan oleh kepolisian, khususnya pada konteks si pembantunya atau teman sipilinnya, atau juga pemeriksaan oleh Pomal ya terhadap yang pelaku. Masih belum Pak, karena apa udah tetap aja di hadapan saya. Karena nggak ada belum datang dulu jasanya di sini, makanya tetap sedihlah aku lah. Sedangkan semua uang itu yang sudah dikeluarkan bukan uang kami, itu uang dipinjam sama keluarga 100 juta, 100 ribu, 50 ribu sama tetangga, sama orang janda di situ, bukan uang kami. Sampai sekarang belum dibayar satu speser pun uang ini. Masih ada beban kami di situ. Itu harapan saya tadi, udah masuk pendidikan anak saya. Kalau aku telepon ada macam mana ada, tenang aja lah dulu ibu, jangan sampai sakit ibu, karena aku kan udah sakit jangan sampai sakit ibu. Nanti datang adekku bulan ini, datang dengan tiba-tiba nanti aku bilang sama dia, oh terima kasih anak, informasi dari anak saya ada. Kalau berdoa aku itu aja doa saya, ya Tuhan kuatkanlah anak saya di pendidikan, itu aja permohonan saya, di mana saya doakan anak saya, bukan itu doa saya udah hilang bukan. Itulah titik terangnya sekarang, permohonan saya, doa saya. Inilah yang terjadi sekarang. Anak saya udah hilang.
pembunuhan ini memang sudah terfikir dari awal atau memang karena kartu truf tadi sudah mulai menipis sehingga wah ini sebenarnya sudah dapat uang banyak, kemudian juga nggak tahu harus ngapain kemudian dibunuh, atau sudah terfikir sejak awal ya melakukan pemerasan atau penipuan itu tadi? Saya menduga fenomena ini marak, ya, fenomena penipuan seperti ini. Nah, biasanya orang akan diam, ya, orang akan mulus dada lalu pasrah, gitu kan. Nah, tapi masalahnya kan begini, sang pelaku ini kan berpikir begini, kalau cuma saya tekan korban sekali atau keluarganya sekali, lalu setelah itu selesai, gitu ya. Nah, maka dia ingin agar terus-terusan dia bisa mengeruk sang keluarga korban ini. Mungkin juga karena dianggapnya keluarga korban ini naif, kaya juga gitu ya. Maka kemudian lalu dia pakai cara yang kedua, yakni seolah-olah korban diterima, seolah-olah korban itu setengah melalui pendidikan, dan lalu kemudian dia bunuh. Dia bisa pakai saat itu untuk kemudian terus mengeruk uang dari keluarga korban. Jadi kelihatannya pada awalnya mungkin dia memang tidak berencanakan dan memang hanya one off lalu langsung lari gitu ya, ambil uangnya lalu langsung pergi, penipuan biasa. Tapi karena dia melihat ada peluang-peluang untuk mendapatkan uang lebih banyak, maka kemudian dia keruk itu ya keluarga korban, dan itu terjadi kan. Baik, jadi memang sebenarnya tidak ada yang dilakukan oleh pelaku apapun untuk kemudian ini mengusahakan korban betul-betul masuk menjadi seorang anggota TNI begitu ya? Saya kira begitu, karena saya kira juga setiap angkatan tentu ingin agar mendapatkan calon-calon yang terbaik kan. Jadi saya kira nggak ada angkatan yang lalu kemudian memberikan untuk kepentingan orang dalam atau apa itu tidak dilakukan sebenarnya oleh pelaku. Sebetulnya tidak ada, apalagi misalnya pada beberapa jenis kedinasan yang sudah memakai pendekatan CAT ya, tes berbasis komputer, di mana ada lagi ruang untuk orang-orang yang sebetulnya nggak lulus sebetulnya. Jadi sebetulnya ada hikmah juga sih lewat kasus ini, yakni bahwa dengan ini kemudian banyak orang disadarkan atau diharapkan sadar untuk berhati-hati, jangan mau tergiur dengan tawaran-tawaran dari orang yang mengatakan bisa meluluskan, bisa memasukkan, padahal sebetulnya dia tidak berbuat apa-apa, yang dia ingin hanya menarik atau mengambil uang kita. Kenapa bisa terjadi sekalipun dari ini adalah salah satu sampel dari sekian banyak kejadian gitu ya Pak Adrianus. Ini Anda melihat fenomena apa? Apa memang betul pelaku ini sangat mudah untuk melakukan tipu daya begitu ya? Atau memang karena kondisi dari keluarga ini yang kemudian berada di daerah, kemudian juga sedemikian mudahnya memberikan kepercayaan juga? Saya kira memang kita harus lihat dalam setting Indonesia ya, yang memang melihat atau orang yang bekerja di angkatan, di kepolisian maupun di TNI sebagai sesuatu yang wah gitu ya. Makanya kemudian lalu banyak orang berlomba-lomba untuk memasukkan anaknya, bahkan kemudian tanpa berpikir panjang lagi itu ya, membayar sekalipun melakukan untuk menjadi gitu betul. Ya? Bayangkan dengan konteks di luar negeri ya, di mana orang banyak menghindar wajib militer, di Indonesia malah mau bayar kan. Ini kan mengindikasikan ada sesuatu. Moga-moga ini juga tidak lalu menjadikan sang bintara, tamtama atau perwira itu setelah masuk menjadi anggota lalu kemudian mulai macam-macam ya dari segi integritas, moga-moga begitu ya. Tapi pada dasarnya bahwa memang masyarakat Indonesia memang menganggap bahwa bekerja sebagai jajaran itu sebagai sesuatu yang membanggakan dan membuat lalu orang ingin untuk masuk ke menjadi anggota TNI ataupun anggota Polri. Karena belum ketahuan juga ya Pak Adrianus, ini motifnya apa? Apakah memang betul karena uang saja cukup dan berhenti di situ atau ada yang lainnya? Saya kira ini soal ekonomi ya. Ekonomi. Jadi ya ini juga terkait dengan konteks di mana si pelaku berada, yang mungkin berasal dari jajaran yang tidak bisa ada kesempatan untuk main-main begitu ya. Nah kemungkinan dia juga punya kebiasaan yang menarik banyak uang, membutuhkan banyak uang, maka kemudian dia butuh uang itu, lalu mulai kemudian dia menggadaikan kewenangannya. Jadi bayangkan kan pelaku ini kan sebetulnya provos kan, kalau saya nggak salah ya, yang ditakuti, yang yang menimbulkan keseganan, sehingga lalu dia berpikir bahwa dengan dia menjadi seorang provos, banyak orang yang tidak berani bertanya pada dia, dan mungkin itu yang dia manfaatkan pertama kali dalam rangka mendekati korbannya, ya. Jadi kemungkinan saya bayangkan ya bahwa setting penerimaan pada waktu itu sebetulnya steril. Tidak ada orang yang berani masuk, tidak ada orang sipil yang boleh masuk, hanya anggota. Anggota pun juga terbatas, hanya mereka-mereka yang bertugas di bagian penerimaan. Nah, tapi bagi seorang provos, boleh dia muter-muter. Nah, ketika itu lalu kemudian dia mulai mendekati keluarga, mendekati sang calon ini ya, lalu mulai komunikasi. Jadi dia betul-betul memanfaatkan kewenangannya untuk mendekati korban dan keluarga korban, ya. Nah, lalu siapa sih yang nggak merasa percaya dengan seorang anggota yang begitu keren ya dan gagah. Nah, mulai iming-iming bahasa-bahasa surga ya, mulai dikeluarkan, lalu kemudian terjadilah penipuan tersebut. Begitu. Pak Adrianus, terima kasih banyak atas waktu dan juga pandangannya kepada kami. Sehat selalu. Proses penyidikan terhadap tersangka masih terus berlangsung. Pihak keluarga pun hingga saat ini masih terus menunggu proses pembongkaran
makam korban dan juga pengambilan sampel tes DNA untuk membawa pulang kembali jenazah Iwan ke kampung halaman. Di sisi lain, kriminolog Universitas Indonesia menyebutkan bahwa ekonomi bisa menjadi satu-satunya motif sehingga pelaku melakukan pembunuhan keji terhadap Iwan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.